kan tadi saya harus evaluasi, ya. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia dari kami. Luar biasa menegangkan ya kan guys. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia U20 versus Yordania dan keputusan mengejutkan Erick Thohir usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia U20 awalnya sangat dikejutkan dengan gol sundukan Ibrahim Sabra. Namun, Timnas Indonesia U20 mendapatkan keuntungan di menit 17. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu tepatnya unggul jumlah pemain lantaran melawan 10 pemain Yordania. Ya, Yordania U20 bermain 10 pemain karena kiper mereka Salameh Ali Salameh terkena kartu merah langsung. Salameh diganjar kartu merah karena melanggar ragil yang sendirian berlari ke gawang Yordania U20. Salameh pun diganti oleh Abdullah Al-Shakran, di mana Omar Khader menjadi pemain yang ditarik dari lapangan. Pasca pelanggaran itu, Kadek Arel gagal memanfaatkan tendangan bebas. Menariknya, beberapa menit setelahnya, tepatnya di menit 22, Timnas Indonesia U20 mendapatkan keuntungan lagi karena kiper pengganti, Al-Shakran melakukan pelanggaran di kotak penalti. Sayang, Welber Jardim yang dipercaya menendang justru gagal mencetak gol karena berhasil ditepis kiper Yordania. Skor 0-1 itu lantas bertahan hingga babak pertama usai. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi terhadap perjuangan Timnas Indonesia U20 usai laga uji coba melawan Yordania yang berlangsung pada Jumat malam 24 Januari 2025 di Stadion Delta Sidoarjo. Erick menekankan bahwa laga ini adalah bagian dari persiapan panjang menuju Piala Asia U20 2025. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U20 menunjukkan semangat juang yang luar biasa di hadapan supporter sendiri. Erick mengungkapkan rasa bangganya kepada para pemain yang terus berusaha hingga peluit panjang dibunyikan. Saya ingin mengapresiasi para pemain dan tim pelatih atas usaha mereka dalam pertandingan ini. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi bagaimana kita mempersiapkan tim secara matang untuk menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia U20, ujar Erick kepada media. Menurut Erick, laga melawan Yordania memberikan banyak pelajaran berharga bagi Timnas U20, terutama dalam menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman bertanding di level internasional sebagai bagian dari proses pembelajaran para pemain muda. Uji coba seperti ini sangat penting untuk menguji kemampuan teknis, taktik, dan mental para pemain. Jangan melihat hasil akhirnya saja, tetapi lihat progres yang mereka tunjukkan di lapangan. Ini adalah proses menuju sesuatu yang lebih besar. Tambahnya, Erick juga meminta publik dan supporter untuk tetap mendukung Timnas U20 tanpa tekanan berlebihan. Ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Asia U20 masih panjang dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dukungan moral dari masyarakat. Kami memahami ekspektasi tinggi dari masyarakat, tetapi kita harus bijak. Anak-anak ini sedang berjuang memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari kita berikan mereka dukungan yang positif agar mereka bisa bermain tanpa beban, ujar Erick. Mengejutkan, Aji Santoso tiba-tiba beri saran ke pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pelatih Aji Santoso memberikan beberapa saran kepada pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saran yang dimaksud yakni terkait pemilihan asisten pelatih lokal. Seperti yang diketahui, rencananya Patrick Kluivert akan dibantu 2 pelatih lokal di Timnas Indonesia. Pertama, Aji Santoso menilai Patrick Kluivert harus mencari pelatih yang memiliki sertifikat melatih tingkat tertinggi. Saran kedua,
Aji Santoso berharap Patrick Kluivert bisa mencari pelatih lokal yang sebelumnya pernah menjadi pemain profesional. Mantan pemain timnas Indonesia akan menjadi nilai tambah. Ketiga, pelatih tersebut harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Patrick Kluivert maupun asisten pelatih lainnya. Kriterianya harus memiliki sertifikat tertinggi yang dimiliki calon asisten tersebut. Mantan pemain, apalagi pemain nasional, akan lebih bagus. Kriterianya harus memiliki sertifikat tertinggi yang dimiliki calon asisten tersebut. Mantan pemain, apalagi pemain nasional, akan lebih bagus. Sementara itu, PSSI akan membantu Patrick Kluivert dalam mencari pelatih lokal yang dibutuhkan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya nantinya akan menyeleksi dan memberikan 10 nama pelatih lokal kepada Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu kemudian memiliki wewenang penuh dalam menentukan 2 pelatih lokal sesuai keinginannya. Kami akan mencoba menyeleksi sekitar 10 calon asisten pelatih dari database yang ada. Kemudian, nama-nama tersebut akan kami usulkan kepada Patrick Kluivert dan timnya untuk menentukan 2 asisten pelatih terbaik yang dapat bekerja sama dengan timnas, kata Erick Thohir. Dikritik pemain sendiri. Kapten Timnas Malaysia malah ngomong gini soal jersey terbaru Timnas Malaysia. Kapten Timnas Malaysia Dion Kuls kurang puas dengan tampilan jersey anyar tim Harimau Malaya. Timnas Malaysia telah merilis jersey antar pada Kamis, 23 Januari, hampir berbarengan dengan launching kostum baru Timnas Indonesia. Timnas Malaysia menggandeng Puma sebagai penyedia apparel resmi untuk menggantikan Nike. Namun yang mengejutkan, tampilan jersey Timnas Malaysia tampaknya kurang disukai Kapten Harimau Malaya, Dion Kuls. Dion Kuls mengaku punya jersey yang lebih bagus dari jersey Timnas Malaysia tersebut. Secara pribadi mungkin saya ingin punya jersey lebih bagus, ujar Dion Kuls dikutip dari Footballita TV. Akan tetapi secara keseluruhan saya pikir itu hitam dan putih. Itu mewakili Malaysia, tetapi mungkin semua menginginkan sesuatu lebih, ucap Dion Kuls menambahkan. Di sisi lain, Dion Kuls juga mengomentari soal perubahan di tubuh tim kepelatihan Timnas Malaysia seiring kedatangan pelatih anyar Peter Ceklamovski. Banyak perubahan akhir-akhir ini. Saya belum dengar dari siapa-siapa. Saya pikir kita harus menanti bulan Maret untuk pemanggilan berikutnya. Saya pikir kami bermain bagus beberapa tahun terakhir, tetapi ini bisa membawa kami 1 langkah ke depan, kata Dion Kuls. Dia juga mengomentari soal program naturalisasi pemain di Timnas Malaysia yang menurutnya tidak masalah karena mereka ingin berjuang untuk negara. Sebagai pemain, saya ingin mendapatkan skuad terbaik. Saya hanya ingin semua sama dan maju bersama sebagai tim dan negara. Ini hal terpenting, mendatangkan pemain yang ingin berjuang dan mati untuk negara ini. Pemain baru kami selalu sambut asalkan mereka berada di jalur sama, kata Dion